معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا آجركم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله الذي جعل الأولاد ثمرة فؤادنا وقرة أعيننا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مدبر ومقدر جميع أمورنا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي هو أسوتنا وقدوتنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد مرشد ديننا ودنيانا صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما تقضى بها حاجاتنا وتكشف بها همومنا وغمومنا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebuah kisah menarik disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi bahwa suatu ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah di atas mimbar, tiba-tiba muncul kedua cucu kesayangan beliau, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, dengan pakaian jubah panjang berwarna merah. Tiba-tiba keduanya terjatuh karena terinjak ujung pakaian tersebut. Spontan Rasulullah SAW menghentikan khutbahnya. Kemudian beliau turun merangkul keduanya. Setelah itu beliau kembali naik ke atas mimbar seraya bersabda, Maha besar Allah dengan firman-Nya, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak adalah sebuah ujian. Sungguh ketika aku melihat keduanya berjalan lalu terjatuh, tiba-tiba aku memutus khutbahku hanya sekedar untuk mendatanginya. Subhanallah, apa yang terjadi pada baginda Rasulullah SAW dalam peristiwa kisah tersebut sesungguhnya mengandung pelajaran berharga bagi kita sebagai umatnya. Ternyata anak keturunan memiliki magnet dan daya tarik yang mampu menghipnotis kesadaran pada orang tua. Kemudian sang buah hati kerap kali membuat hati dan perasaan mereka terbuai, hanyut dan terlena demi menatap pesonanya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bahkan terkadang demi menyenangkan sang anak, orang tua tak segan-segan rela mengorbankan apapun yang mereka miliki. Beragam cara mereka lakukan untuk mengekspresikan rasa cinta kepada sang anak. Ada yang mencurahkan kasih sayang dan kecintaan dengan arif dan bijaksana, rasional dan proporsional. Namun tak sedikit dari mereka yang terkesan membabi buta dalam mengekspresikan rasa cinta kepada sang anak, sehingga berakibat pada kerugian masa depan sang buah hati. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan setiap orang tua, terutama pada saat mencurahkan kasih sayang kepada anak keturunan. Mengingatkan dalam Al-Qur'an surah Al-Munafiqun ayat 9, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kalian dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Al-Quran menjelaskan ada 4 karakter anak sebagai akibat dari cara dan tindakan orang tua memberikan perhatian dan curahan kasih sayang. Pemetaan karakter ini dimaksudkan agar semua orang tua, bahkan para guru, hendaklah berhati-hati dan waspada, karena salah satu dari 4 tipe yang dimiliki anak ini pasti akan ditemukan pada setiap keluarga kita, pada setiap anak didik kita. Padahal Rasulullah telah menyatakan dalam hadis sahih Bukhari Muslim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak terlahir dalam keadaan suci fitrah, melainkan kedua orang tuanya lah yang buatnya menjadi anak yang berkarakter Yahudi, berkarakter Nasrani, dan bahkan berkarakter Majusi. Keempat karakter anak tersebut disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, anak berkarakter sebagai al-adu, sebagai musuh. Dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 14 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa tawfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang akan menjadi musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka, dan jika kalian memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapa anak yang akan menjadi musuh bagi orang tua, bahkan bagi guru yang mendidiknya? Mereka adalah anak keturunan yang mendapatkan pendidikan yang tidak tepat dalam menapaki proses perkembangan hidupnya, baik pendidikan di tengah keluarga, sekolah maupun masyarakat. Akibat kesalahan 3 sumber pendidikan ini, mereka dapat menjelma menjadi anak yang durhaka kepada agama, orang tua, lingkungan sosial sekitarnya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karakter yang kedua, anak akan menjadi fitnah dan ujian. Dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 28 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai fitnah, ujian, cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Lalu siapa mereka yang menjelma menjadi fitnah, ujian bagi kita? Ada 2 sudut pandang dalam hal ini. Pertama, mereka anak keturunan yang sangat dicintai, menjadi belahan jiwa, anak semata wayang, anak yang menjadi kebanggaan serta tumpuan harapan. Saking cintanya, akal sehat pun dikalahkan, keimanan digadaikan demi menuruti semua keinginan anaknya. Akhirnya anak akan menjadi durhaka. Yang kedua, yang dimaksud dengan anak sebagai fitnah, mereka anak keturunan yang terlahir tidak normal, sebab ada cacat fisik maupun kurang fungsi akalnya dengan baik. Maka berhati-hatilah memperlakukan mereka dengan segala kekurangannya. Terimalah takdir Allah, bersabar dan tawakal atas kehendaknya. Yakinlah bahwa di balik ujian tersebut ada rahasia dan hikmah ilahiyah yang sangat agung, yang terkadang tak disadari dan tidak diketahui siapapun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karakter anak yang ketiga yang disebutkan Al-Quran adalah anak yang berkarakter sebagai perhiasan dan kebanggaan lahiriah semata, zinah dan tafakhur. Dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsum fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan di antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Siapakah anak yang berkarakter sebagai zinah dan tafahur, sekadar hanya kebanggaan semata dan perhiasan dalam hidup? Mereka adalah anak keturunan yang hanya sekedar menjadi simbol kebanggaan lahiriah orang tuanya,
dikarenakan telah sukses dalam meraih urusan dunia, tapi nol besar dalam urusan akhirat. Kaya raya, berpangkat tinggi, gelar kesarjanaan yang mentereng, tapi tidak sholat, durhaka kepada orang tua, serta melalaikan kewajiban yang lain. Keturunan semacam inilah sesungguhnya yang dimurkai oleh Allah, karena telah melalaikan tugas utamanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui tentang lahiriah saja dari kehidupan dunia ini, sedangkan dalam urusan akhirat mereka lalai. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang keempat, yang terakhir, Al-Quran menyebutkan karakter anak adalah sebagai karakter qurratu a'yun, penyejuk hati. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Dan orang-orang berkata, ya Tuhan kami, anugerahilah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati, qurrata a'yun, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala melukiskan kesolehan Nabi Allah Ismail alaihissalam dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balaw ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Inilah karakter anak yang qurratu a'yun, bahwa ketika kita sedang diuji oleh Allah dan suatu saat ketika kita sudah masuk ke alam kubur, maka anak yang qurratu a'yun inilah yang akan menjadi harapan bagi kita semua. Idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalas, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Apabila seseorang telah wafat, maka putuslah semua amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang selalu mendoakannya. Dari 4 tipe anak inilah, maka 1 yang sukses tetapi 3 yang tidak sukses. Artinya sebagai seorang tua, sebagai seorang guru dalam mendidik anak, maka kita harus berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah semoga ditakdirkan menjadi anak-anak generasi yang saleh dan salihah, seraya kita berusaha maksimal untuk mendidik mereka dengan metode, dengan strategi yang baik. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله صلى على نبي قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين، وأصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم سلمنا وسلم إخواننا في فلسطين، اللهم سلمنا وسلم إخواننا في لبنان وفي إيران وفي جميع البلدان. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله عز وجل وأكبر.